Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi teman-teman dengan saya Reza Rahasia. Di konten kali ini saya akan mengupas pemahaman saya, pengetahuan saya berdasarkan pengalaman diri saya mengenai Bocah Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil. Tapi sebelumnya saya tidak bosan untuk selalu mengingatkan kepada teman-temanku semua yang menyaksikan video ini bahwa apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Kaji dan olah kembali. Ini hanyalah sebuah referensi berpikir. Setiap orang, setiap manusia, dimanapun itu berada, berhak memiliki, mengetahui pandangannya masing-masing, pemikirannya masing-masing tentang segala hal sesuatu. Di sini saya ingin mengutarakan, menyampaikan apa yang saya ketahui. Dan apapun yang saya ketahui ini bukanlah merupakan suatu kebenaran mutlak. Sekali lagi ya, hanya referensi berpikir. Baik. Teman-temanku sekalian, Bocah Angon, Satrio Piningit, maupun Ratu Adil sebenarnya adalah Tritunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Tidak ubahnya seperti kita manusia, terdiri dari jasad, ruh, dan jiwa. Sebuah jasad tidak akan memiliki kehidupan ketika tidak ada ruh yang bersemayam di dalam jasadnya. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, menjadilah manusia. Lalu hadirlah yang bernama jiwa. Ruh fitrah manusia, ruh suci, percikan ilahi, Nurullah, itu merupakan pemandu, merupakan pemurni, merupakan arahan, bimbingan, agar jasad kita dan jiwa kita termurnikan, dimurnikan, disucikan. Ya ayuhan nafsu irji'i radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang mampu kembali kepada fitrahnya, yaitu ruhnya, sumber, inti dari kasih sayang, bentuk cinta ilahi yang menjadikan manusia sempurna. Bocah Angon, jika diibaratkan sebagai raga manusia, maka dia adalah raga. Satrio Piningit, dia adalah, jika diibaratkan ke dalam diri pribadi kita, merupakan jiwa. Sementara Ratu Adil, dia adalah ruh fitrah, ruhul kudus, ruh suci. Banyak yang mengisahkan tentang Bocah Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil.
baik itu terdapat di dalam Uga Wangsit Siliwangi, di dalam tulisan karya dari Rangga Warsito, dan lain sebagainya. Yang dimana salah satu dalam kutipannya menyebutkan bahwa bocah angon, dia bukanlah mengangon binatang atau hewan. Karena angon, bocah angon diibaratkan pula sebagai anak gembala. Bocah angon adalah anak gembala. Tapi apa yang digembalakannya bukanlah hewan, bukanlah binatang secara materialistik, secara manusia, tetapi secara sifat, karakter, watak, nafsu. Bocah angon selalu mengembalakan nafsunya, selalu mengembalakan dirinya dari jeratan nafsu duniawi, dari angkara murka, dari semena-mena sesuka hati, dari segala hal yang membuat dirinya tidak suci, raganya tidak suci, jiwanya tidak suci, sehingga tidak mampu kembali bertemu dengan nur ilahi. Bocah angon mengangon, mengembalakan. Jika kita sambungkan dengan tembang dari Kanjeng Sunan Kalijogo, bocah angon, penek nok blimbing kui. Kalau diartikan, terjemahannya adalah maka bocah angon, ambillah buah belimbing itu. Tetapi Kanjeng Sunan Kalijogo tidak hanya memberikan tembang secara arti, tapi ada secara makna dan filosofi. Jika kita kaji, kita lihat belimbing memiliki ruas 5. 5 ruas ini harus kita ambil, kita pergunakan, kita jadikan diri kita. Jika dalam berbangsa dan bernegara, apa 5 ruas ini? Yaitu 5 Pancasila. 5 sila Pancasila kita. Jika dalam berkeagamaan, apa 5 ini? Jika dalam Muslim, ruas 5 belimbing adalah 5 sholat. Sholat 5 waktu. Saya yakin di dalam agama yang lain, kepercayaan yang lain di luar sana juga memiliki hal yang sama, hanya berbeda nama, berbeda bentuk, berbeda cara. Tapi pada intinya adalah untuk mensucikan diri, memurnikan jiwa. Bocah angon adalah orang yang bisa mengembalakan hawa nafsunya. Dipuji tidak menjadi tinggi, ditentang tidak menjadi tumbang, dihina tidak menjadi diri dan batinnya tersiksa. Bocah angon adalah seseorang yang bisa mengontrol, mengembalakan hawa nafsunya. Ketika dia dihina, maka dia mampu tersenyum dengan penuh introspeksi diri dan sadar dirinya jauh lebih terhina daripada yang dihinakan oleh manusia. Bocah angon mampu mengembalakan keegoisan dirinya, kesombongan dirinya, rasa sombong, rasa ego yang hanya ingin menang sendiri, ingin membenarkan orang lain dan tidak melihat kesalahan dirinya, selalu membuat dirinya ingin lebih daripada orang lain. Bocah angon selalu bisa mengembalakan dirinya dari hal-hal tersebut. Maka ketika dia dihina, dia hanya tersenyum. Ketika difitnah, dia hanya membalasnya dengan penuh rohaniah dalam dirinya, karena dia mampu melihat Tuhan dalam segenap ciptaan. Bocah angon adalah seseorang yang bisa mengembalakan segala hal mengenai keduniawian, nafsu angkara murka, keegoisan diri, amarah, nafsu. Jika bocah angon sudah mampu mengembalikan dirinya sebagai pengembala yang mengembalakan semua hal yang mencederai, yang mengotori sanubari, maka dia menjadi satrio pininggit. Satrio pininggit adalah satria
yang tersembunyi, rahasia. Tersembunyi dari apa? Tersembunyi dari pengakuan dirinya, tersembunyi dari segala macam sifat-sifat yang mengotori sifat karakter kesatriaannya. Dia mampu kepada tahap kebijaksanaan yang tertinggi. Jiwanya, jiwa satria, berani mengakui kesalahan diri, selalu berintrospeksi diri, selalu memahami, memaklumi, menyayangi, dan memaafkan setiap apapun yang dia temui, yang dia rasakan, yang dia alami. Karena ketika dia menjadi bocah Angon, bahkan setelah menjadi Satrio Piningit, selalu dirinya disalahpahami. Orang-orang, manusia-manusia selalu salah paham tentangnya, selalu menyalahartikan sosoknya. Tidak ada yang mampu melihat Satrio Piningit ketika yang dia saksikan, alat yang dia gunakan, zahir atau software yang digunakan, hardware-nya yang dia gunakan adalah hardware, bukan software. Apa itu hardware? Zahir kita, pandangan mata fisik itu hardware. Metafisik, rohaniyah adalah software. Tidak ada manusia yang tidak akan mampu melihatnya. Manusia tidak akan mampu melihat, mengetahui siapa Satrio Piningit ketika manusia itu masih belum bisa menjadi bocah Angon, belum bisa mampu menjadi pengembala hawa nafsunya. Tidak ada pengakuan dalam diri Satrio Piningit, karena ketika ada pengakuan dalam dirinya, maka dia tidak lagi piningit, dan itu akan membuat dia tidak menjadi lagi seorang satria. Karena satria berjiwa luhur, adiluhung. Dia tidak mau, dia enggan dieluk-elukan, dipuji-puji, apalagi dikultuskan. Sungguh sangat luhur pribadi sifat karakter dirinya sehingga mendapatkan gelar Satrio Piningit. Jika Satrio Piningit masih mampu bertahan dan membina terus-menerus kepiningitannya, kekesatriaannya, maka dia akan mampu menjadi Ratu Adil. Di dalam kesastraan Jawa kuno, sebutan ratu itu adalah kata lain menyebutkan seorang pemimpin. Bukan ratu yang merupakan pasangan raja, tapi ratu yang mengartikan pemimpin. Ratu Adil adalah pemimpin yang adil. Keadilan yang berusaha diciptakan, disebarkan, dilaksanakan kepada seluruh alam semesta, segenap makhluk ciptaan. Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, 3 tapi 1. 1 tapi 3. Tritunggal, manunggal. Mereka 3 tapi 1. Mereka 1 tapi 3. Dia 1 tapi 3. Dia 3 tapi 1. Siapapun manusianya yang mampu mengembalikan dirinya kepada ruh suci, kepada fitrahnya, mengembalakan hawa nafsunya, tidak terbudak perasaan dan pikirannya, mampu menghalau, melewati, menjernihkan ilusi dan imajinasinya, maka dia akan mampu menemukan pula hakikat dirinya yang sejati.
Manusia seringkali terkurung ke dalam dimensi raganya, ragawi, sehingga dia terjebak oleh berbagai macam hawa nafsu, rasa takut, kemarahan, kecemburuan, kesombongan, bahkan kehilangan identitas dirinya sebagai manusia ciptaan yang dimana diciptakan hanya untuk ibadah. Kembalikan dirimu kepada hakikat dirimu. Manusia tercipta tidak ada yang terlahir sebagai penebar kesesatan, keburukan, perpecahan, adu domba, apalagi pemusnahan. Kembalikan dirimu kepada hakikat dirimu. Temukan dirimu oleh dirimu. Carilah Tuhanmu ke dalam dirimu. Karena adanya dirimu adalah pertanda adanya Tuhanmu. Saat ini yang mampu saya ceritakan, yang mampu saya utarakan teman-teman mengenai Bocah Angon, Satrio Piningit dan Ratu Adil. Jangan mencari siapa, di mana, kapan dia akan muncul. Karena kemunculannya hanya mampu dirasakan, dilihat, dan ditemukan oleh manusia-manusia yang sama-sama sudah melewati tahapan Bocah Angon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil. Memimpin dengan penuh keadilan, kebijaksanaan, keadiluhungan, kerahayuan, rahmatan lil alamin. Semoga konten ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf kepada segenap seluruh masyarakat yang menyaksikan konten ini, terlebih kepada seluruh sesepuh dan siapapun yang menyaksikan ini yang lebih tahu, saya mohon maaf. Bukan maksud untuk mendahului, melebihi, atau menunjukkan diri mengerti, diri mampu, diri bisa, ataupun diri penuh pengetahuan, tidak. Hanya ingin berbagi dan selebihnya semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Tetap kaji dan olah kembali, dan selalu jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.